Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah. Hari ini kita mengawali kuliah di pertemuan yang keempat. Pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan ada interaksi keilmuan yang barokah agar ini bernilai sebagai majelis ta'lim. Mari kita awal dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Niat kita adalah mengharap curahan ilmu yang manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita implementasikan dalam pekerjaan kita, manfaat lahir, batin, dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita ketemu pertama untuk mata kuliah yang pertama juga. Jadi saya ikut menjadi tim teaching di apa itu? Tim teaching di mata kuliah sosiologi hukum ini ya, iya yang pertama dan langsung kita bahas bahwa hari ini saya kebagian CPMK yang ke-7. Sekali lagi hari ini saya kebagian CPMK yang ke-7 dan ke-8 di capaian pembelajaran mata kuliah sosiologi hukum ini. Untuk yang CPMK 7 adalah mengetahui memahami perencanaan hukum dan politik perundang-undangan. CPMK 8 mengetahui dan memahami positivisme hukum dan developmentalisme hukum. Dua CPMK ini yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Dan di CPMK yang ke-7 saya buka dulu tentang perencanaan hukum dan politik perundang-undangan. Lagi tentang perencanaan hukum dan politik perundang-undangan. Apa itu perencanaan hukum? Perencanaan berasal dari kata rencana yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Berarti kalau seseorang memiliki sebuah rencana, maka hal yang dilakukan berkaitan dengan apa yang dilakukan, maka yang perlu dipersiapkan adalah kerangka. Kerangka yang akan menjadi satu bagian-bagian yang utuh untuk apa? Untuk diisi dengan apa yang ada. Kalau itu adalah perencanaan hukum, maka itu adalah rancangan hukum yang akan dikerjakan. Rancangan hukum apa yang akan dilakukan. Kemudian perencanaan dapat juga diuraikan dalam beberapa komponen penting. Sekali lagi, di sebuah perencanaan ada beberapa komponen penting yang mesti ada. Yang pertama adalah tujuan. Apa tujuan? Adalah apa yang ingin dicapai. Yang kedua kegiatan. Apa kegiatan? Tindakan-tindakan untuk merealisasikan sebuah tujuan. Dan waktu kapan kegiatan itu akan dilakukan. Maka jika dihubungkan dengan perencanaan hukum, maka tentu satu hukum yang akan dituangkan, satu hukum yang akan diproduk,
maka lebih tahu tentang tujuan apa hukum itu akan diwujudkan. Contoh Omnibus Law. Omnibus Law itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Membuat Omnibus Law. Nah, tujuan ini penting karena ruh, sekali lagi, tujuan ini penting karena ruh dari apa yang dilakukan itu akan menjadi kerangka dasar. Setelah itu kegiatannya. Nah, kalau Omnibus Law itu tujuannya adalah menyatukan kan, menyederhanakan kan, sehingga hukum itu ditampung menjadi satu rumah besar. Sekali lagi, hukum itu ditampung dalam satu rumah besar sehingga regulasi itu tidak akan tumpang tindih. Karena selama ini dan harus kita akui pula, negara kita ini negara yang suka buat undang-undang. Sekali lagi, negara kita ini suka buat undang-undang, namun kadang-kadang undang-undang, aturan-aturan yang ada itu kadang-kadang tumpang tindih antara satu dengan yang lain sehingga tidak nyambung. Maka dibuatlah Omnibus Law rumah besar, sehingga ini ada keterkaitan satu dengan yang lain. Nah, kalau kemudian melakukan perencanaan, maka apa yang perlu dituangkan dulu tujuan, baru kegiatannya dan waktu. Sehingga apapun yang direncanakan tentu itu adalah merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan. Dengan demikian, suatu perencanaan akan bisa dapat dipahami sebagai respon atau reaksi terhadap apa yang diinginkan di masa depan. Maka jikalau ini hubungannya dengan perencanaan hukum, maka tentu akan berpikir jauh ke depan. Kira-kira dengan perencanaan hukum seperti ini, apa yang terjadi di masa yang akan datang berkaitan dengan hukum yang akan ditetapkan itu. Kemudian, perencanaan itu adalah merupakan suatu proses yang kontinu, yang visibilitas, yang meliputi dua aspek. Aspek pertama adalah aspek formulasi perencanaan, rancang bangun yang akan disusun. Yang kedua adalah pelaksanaan. Sehingga sebuah perencanaan, misalkan orang mau bikin rumah, maka perlu direncanakan dulu. Apa yang perlu direncanakan? Gambarnya dulu, maketnya dulu, layoutnya dulu. Sehingga tahu persis kalau di perencanaan ini kelak nanti bangunan rumah yang akan diinginkan itu kayak apa. Rumah idaman yang apa yang akan diinginkan itu kayak apa. Sudah tahu, sudah diketahui di apa? Di perencanaan. Karena di perencanaan itu sudah meliputi beberapa aspek-aspek yang walaupun itu masih berupa rancangan, maka rancangan itu sudah meliputi aspek-aspek yang ada hubungannya dengan apa yang diinginkan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Di pelaksanaan itulah yang kemudian itu adalah bagian dari memanifestasikan dari apa yang sudah direncanakan. Sehingga perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol. Sekali lagi, perencanaan itu dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan. Kalau kemudian ini hubungannya dengan perencanaan hukum, maka perencanaan ini bisa menjadi alat kontrol dan alat evaluasi terhadap apa yang diinginkan dari undang-undang, dari hukum yang akan dituangkan itu. Karena sifat rencana adalah sebagai pedoman pelaksanaan atas kegiatan pembuatan undang-undang. Maka jika seseorang ingin memproduk undang-undang, maka perencanaan ini penting dalam rangka untuk cek dan reject terhadap hasil hukum yang dihasilkan. Sementara menurut beberapa ahli, menurut Terry sebagaimana dikutip oleh Riyadi, perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta yang membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan, merumuskan kegiatan yang akan diperhatikan. Maka perencanaan itu sudah dilukiskan, sudah dideskripsikan, sudah dituangkan formula-formula yang apa yang akan diinginkan terhadap produk-produk hukum itu. Dan substansi utama dari perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ada dengan sumber daya yang tersedia.
Dan substansi ini adalah rangkaian-rangkaian itu akan menjadi gambaran utama ketika sebuah hukum akan diproduk. Kemudian bagaimana makna hukum? Hukum sebagai sebuah nama bukan sekedar menunjukkan istilah tanpa makna. Sekali lagi, hukum sebagai sebuah nama bukan sekedar menunjukkan istilah tanpa makna. Karena hukum merupakan istilah bagi sebuah lembaga atau peranata dalam kehidupan manusia. Manusia akan kacau jika tidak ada hukum di dalamnya. Makanya kalau kemudian kita ada hukum agama, hukum yang ada di agama, ini adalah untuk mengatur dalam rangka apa? Hubungan interaksional antara manusia dengan yang lain itu diatur. Makanya kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan duribat alaihimuzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minas. Telah ditimpakan kehinaan buat manusia dimanapun manusia itu ada. Sekali lagi, telah ditimpakan kehinaan bagi manusia dimanapun manusia itu berada. Artinya apa? Manusia itu akan hina. Manusia itu akan ada dalam kerusakan. Manusia itu akan ada dalam ketimpangan-ketimpangan. Manusia itu akan ada dalam kezoliman. Manusia itu akan ada dalam bencana yang besar. Kenapa? Karena manusia itu ditimpakan kehinaan. Tapi Allah mengeluarkan illa bihabl minallah. Kecuali orang yang menjaga tali agama Allah. Apa itu tali agama Allah? Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Sekali lagi, hukum-hukum yang telah diturunkan Allah melalui Rasulnya, melalui Nabinya, dan Rasul Nabi itu akan menerjemahkan hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Allah itu. Yang kedua adalah wahabul minan nas, tali perjanjian dengan sesama manusia. Tali perjanjian dengan sesama manusia itu adalah hukum-hukum yang diciptakan oleh manusia. Hukum-hukum positif yang dibuat oleh manusia itu dalam rangka apa? Mengatur regulasi, aturan, interaksi, hubungan timbal balik manusia satu dengan yang lain. Maka disitulah yang kemudian, inilah yang kemudian akan menjadi kata dasar bahwa hukum itu adalah merupakan istilah sebagai lembaga atau peranata yang akan mengatur kehidupan manusia supaya manusia itu akan hidup dalam keseimbangan. Kemudian definisi hukum tidak terlepas dari aspek ideologi. Hukum yang ditetapkan negara A, B, C, D itu akan apa? Akan dibatasi, akan dipengaruhi oleh ideologi. Jikalau sebuah negara ideologinya adalah ideologi agama, sekali lagi, jikalau sebuah negara ideologinya adalah ideologi agama, maka produk hukum itu tidak akan bertentangan dengan ajaran agama itu. Seperti di Arab Saudi ideologinya adalah Islam, maka seluruh produk-produk hukumnya tidak akan keluar dari ayat-ayat Al-Quran. Sementara di Indonesia ideologinya adalah Pancasila, maka hukum-hukum yang diproduk, maka itu tidak akan terlepas dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Kenapa? Karena ideologi itu adalah merupakan sebuah pandangan yang bersifat seharusnya terhadap dunia di negara itu. Maka hukum yang diucapkan oleh orang-orang bersangkutan akan sangat dipengaruhi oleh ideologi orang tersebut. Ini kata Catherine Abrams dan Pierre Slak. Nah, pembicaraan mengenai hukum merupakan pembicaraan yang bersifat normatif karena hukum adalah norma, aturan. Sekali lagi, pembicaraan hukum merupakan pembicaraan yang bersifat normatif karena hukum adalah norma. Normatif itu artinya adalah bersifat mematok, memadomani, kemudian suatu sistem hukum yang modern ini harus juga merupakan hukum yang baik. Dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi pihak yang terlibat atau diatur oleh hukum tersebut. Hukum harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diatur. Bukan hukum yang dihela sedemikian rupa, mempermainkan hukum untuk kepentingan diri dan keluarga. Masih ingat kita kemarin beberapa hal yang telah dilanggar oleh beberapa elit-elit tertentu untuk apa? Memuluskan ambisi pribadi masing-masing dalam rangka apa mempermainkan hukum. Maka itu
cepat atau lambat akan mengalami kekacauan dalam kehidupan. Karena prinsip hukum itu adalah mencerminkan rasa keadilan. Sekali lagi, hukum itu harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak, bukan pihak tertentu aja. Bukan hukum yang dibuat kemudian dengan biaya yang besar, siapa yang punya kompromistik untuk mendapatkan itu kemudian bayar dengan uang yang besar, biaya yang besar, agar kepentingan-kepentingan yang bersifat sepihak itu bisa diperoleh, maka itu adalah akan bertentangan dengan prinsip utama dari hukum itu sendiri. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan barangkali sebelum kita lanjutkan? Ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Jadi pembicaraan mengenai hukum merupakan pembicaraan yang bersifat normatif. Kenapa? Karena hukum itu adalah norma. Apa itu normatif? Bersifat mematok dan mendominasi. Satu sistem hukum yang modern itu harus merupakan hukum yang baik yang mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak, bukan untuk pihak tertentu saja. Kalau kita lihat bagaimana dengan kondisi hukum di negara kita ini, kita sendiri sudah menjadi saksi hidup. Sekali lagi, dengan mata, dengan indera kita ini sudah menjadi saksi hidup. Ada beberapa hukum yang memang dibuat untuk kepentingan tertentu, sehingga sering terjadi demo karena apa? Ada perasaan kurang adil, karena ada keperpihakan. Di satu sisi memihak pihak lain, tapi sisi yang lain menjadi bagian yang tereksploitasi. Inilah yang kemudian, jikalau kemudian secara filosofis, maka hukum itu harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak. Kemudian, hubungan hukum dengan moral dalam praktek ada 3 bentuk. Sekali lagi, hubungan antara hukum dengan moral, etik, sekali lagi, hubungan hukum dengan moral atau etik itu ada tiga bentuk. Yang pertama, hukum dan moral itu harus berdampingan karena moral merupakan pokok hukum. Bagaimana dengan kemarin yang ada pelanggaran etik yang berat kemarin, pelanggaran berat etika, yaitu ya seharusnya kalau sebagai manusia yang sadar bahwa sesungguhnya hidup itu tidak ada di dunia, seharusnya malu. Tapi sudah kehilangan rasa malu itu. Sudah kehilangan rasa malu. Karena di bentuk yang pertama adalah hukum dan moral itu harus berdampingan. Karena moral adalah pokok dari hukum. Ruh dan hukum itu. Bentuk yang kedua adalah ini masing-masing hukum dan moral ada bidangnya. Tapi moral tetap lebih tinggi daripada hukum. Sekali lagi, antara hukum dan moral itu berdiri sendiri. Tapi moral tetap ditaruh di paling tinggi karena kedudukan moral lebih tinggi daripada hukum. Bentuk yang ketiga adalah masing-masing hukum dan moral ada bidangnya sendiri dan tidak dihubungkan satu dengan yang lain. Sekali lagi, bentuk yang ketiga adalah hukum dan moral itu berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya satu sama yang lain. Makanya kemarin ketika ada pelanggaran etik berat, itu merasa tidak salah, merasa karena hukum berdiri sendiri, moral juga berdiri sendiri. Sehingga ya ini pola yang ketiga adalah pola muka tembok. Dan menurut Immanuel Kant, hubungan hukum dan moral adalah merupakan kesesuaian atau ketidaksesuaian semata-mata sebuah tindakan dengan hukum atau norma lahiriah belaka. Bagi Kant, Immanuel Kant, kesesuaian atau ketidaksesuaian ini tidak mempunyai nilai moral karena dorongan batin sama sekali tidak diperhatikan. Jadi tidak memperdulikan itu, makanya itu mendorong dari bentuk yang ketiga tadi. Jadi tidak apakah sesuai atau tidak sesuai itu tidak diperlukan moral karena dorongan batin sama tidak diperhatikan. Orang bisa saja terlihat sopan akan tetapi hatinya tidak.
Ada orang yang hatinya sopan banget, tapi lahirnya tidak. Karena itulah Immanuel Kant memahami bahwa moral baru diperoleh sesudah adanya moralitas. Cerminan dari moral itu. Dalam hal ini moralitas adalah kesesuaian antara sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah. Bagaimana kalau ada norma hukum dan batinnya dari hukum itu adalah dari apa? Ekspresi yang ditunjukkan gitu. Dan wujud akhir adalah hukum akan selalu terwujud dalam bentuk keputusan. Dan keputusan ini akan berisi sekian banyak pertimbangan seperti moral, kondisi sosial, kemasyarakatan, kultural, dan sebagainya. Semua itu akan menjadi elemen dalam menyusun penilaian. Elemen penyusunan keputusan hukum akan menjadi fleksibel, lentur. Nah, inilah yang kalau kemudian kita kembalikan pada hukum Islam, hukum yang ada di dalam Islam, bahwa memang betul bahwa hukum itu fleksibel. Contoh aja makan. Makan itu hukumannya apa? Hukumnya apa makan minum itu? Hukum makan minum itu kan mubah. Tapi satu ketika itu akan jadi wajib. Kenapa? Kalau dia tidak minum, mati. Kalau tidak makan, mati. Wajib. Bisa juga sunnah. Bisa juga makruh. Bisa juga haram. Artinya apa? Dalam penetapan keputusan dari hukum itu, maka hukum itu juga bisa fleksibel bergantung dengan hal-hal yang menyertai hukum itu. Muqarranatul hukmi atau ilat dari hukum yang akan ditetapkan itu. Seperti orang membunuh begitu. Orang membunuh itu kan kalau orang membunuh itu kalau kemudian dari putusan hukum orang membunuh kan harus dibunuh. Tapi dilihat dulu membunuhnya karena apa? Membunuh dengan sengaja, membunuh dengan perencanaan, membunuh dengan membela diri, membunuh karena terpaksa, membunuh karena tidak tahu, maka tentu putusan hukum, implementasi dari hukum itu akan berbeda-beda dari hukum yang ada. Itulah yang dimaksud adalah bahwa hukum itu bersifat lentur. Sekali lagi, implementasi hukum itu juga bersifat lentur. Makanya kemarin ada yang dari KUA mana kemarin itu yang nelpon langsung itu tentang cerai. Bagaimana kalau ada orang cerai berkali-kali gitu? Apakah itu sudah dinyatakan? Apakah itu sudah dinyatakan jatuh talak begitu? Terus tak gini kan, cerai berkali-kali itu dia sudah begitu cerai, dia sudah menyatakan rujuk atau tidak? Atau hanya latah aja? Kalau begitu kamu tak cerai, kalau begitu kamu tak cerai, kalau begitu kamu tak cerai, apakah dengan mengucapkan cerai berkali-kali itu jatuh talak 3? Maka tentu kita akan melihat kalau kemudian ada orang kamu tak cerai, kamu tak cerai, kamu tak cerai. Maka melihatnya apa? Saat dia menceraikan, pernah enggak dia itu kemudian rujuk? Sekali lagi, saat dia mengatakan cerai yang pertama, pernah enggak dia menyatakan rujuk? Kalau dia tidak pernah menyatakan rujuk atas perceraian itu, maka kalimat yang akan diucapkan kedua sampai ke 1000 itu tidak akan berarti apa-apa. Karena mekanisme cerai rujuk itu ada ketentuan hukum-hukumnya. Nah, itulah yang disebut dengan bahwa di dalam rangka mengambil keputusan sebuah hukum itu bersifat lentur. Kelenturan itu adalah prinsip visibilitas dari sebuah hukum yang ada begitu. Itu dari yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan ini? Dengan pemahaman dengan politik perundang-undangan. Sekarang masih CPMK ke-7, politik perundang-undangan. Apa itu politik perundang-undangan? Belum ada kesamaan pandangan di kalangan para pakar tentang definisi politik hukum. Sekali lagi, berkaitan dengan politik perundang-undangan, antara pakar satu dengan yang lain itu belum ada kesamaan pandang. Politik hukum, karena politik perundang-undangan itu ada hubungannya dengan politik hukum. Sekali lagi, politik perundang-undangan itu ada hubungannya dengan politik hukum.
di mana politik hukum itu diberikan pengertian yang beragam oleh para pakar tergantung dari sudut pandang masing-masing. Perspektif dari para pakar itu. Pakar memberikan definisi antara lain Utrecht. Kemudian di situ bagaimana dengan definisi politik hukum? Sucipto Raharjo menyatakan bahwa politik hukum itu sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Jadi, politik hukum itu adalah kegiatan di dalam rangka menentukan dan cara untuk mewujudkan dari suatu tujuan sosial dan hukum yang akan dipakai. Misalkan, di Indonesia ini bagaimana politik hukumnya? Maka tentu ketika kita memahami nuansa penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka ada beberapa kepentingan-kepentingan kan, termasuk bagaimana menetapkan dasar negara Indonesia itu kan, ada kepentingan-kepentingan kan. Bagaimana politik hukum saat itu? Suasana, nuansa politik hukum saat itu. Saat itu, Piagam Jakarta menentukan ada 7 kata. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Maka tentu ini adalah sangat nuansa betul dengan konsep yang ada di dalam Islam. Maka ada protes, keberatan dari Indonesia Timur. Protes keberatan inilah yang kemudian disampaikan kepada tim perancang undang-undang dan kemudian menggunakan politik hukum, maka kemudian ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, penetapan itu akan syarat kental dengan politik hukum itu sendiri. Kemudian menurut Abdul Latif dan Hasbi Ali, politik hukum itu adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan sedang dan telah berlaku. Jadi, kebijakan dasar penyelenggara negara bidang hukum yang akan diterapkan, sedang diterapkan, atau telah berlaku terhadap hukum itu adalah bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang ingin dicapai, dicita-citakan. Ya, ini sama di Indonesia ini adalah dasar negara Pancasila, maka seluruh produk-produk tidak boleh kemudian bertentangan dengan dasar negara. Karena bagaimanapun itu adalah bersumber dari nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang ingin dicapai, yang dicita-citakan. Sementara menurut Mahfud MD, politik hukum adalah arahan garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Sementara Oka Mahendra, politik hukum adalah pilihan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa, pemerintah negara yang berkenaan dengan proses pembentukan, arah dan jangkauan materi muatan hukum sebagai penjabaran cita-cita hukum bangsa itu. Pelaksanaan atau penegakan dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang telah ditentukan. Sehingga politik hukum nasional Indonesia adalah pilihan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengusaha negara Republik Indonesia yang berkenaan dengan proses pembentukan, arah, jangkauan materi, muatan hukum sebagai penjabaran cita-cita hukum bangsa Indonesia saat itu, saat ini, dan yang akan datang. Sehingga penegakan pelaksanaan hukum dan peningkatan kesadaran hukum itu adalah dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, inilah yang kemudian apa unsur politik hukum itu? Karena itu, apa unsur politik hukum itu? Ada 7 unsur politik hukum itu. Yang pertama adalah pilihan atas kebijakan itu. Kebijakan ini adalah sebuah pilihan. Maka pilihan-pilihan itu adalah unsur utama. Yang kedua adalah ditetapkan oleh penguasa. Untuk di Indonesia bisa diusulkan oleh eksekutif
bisa diusulkan oleh legislatif, kemudian dibahas oleh legislatif, ditetapkan, maka kemudian ada namanya penetapan hukum itu. Yang ketiga adalah berkenaan dengan pembentukan arah dan jangkauan materi muatan. Yang keempat, penjabaran cita-cita hukum bangsa. Yang kelima, pelaksanaan atau penegakan. Yang keenam, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dan yang ketujuh adalah mewujudkan tujuan negara. 7 hal inilah yang kemudian menjadi unsur yang akan menjadi rancang bangun politik hukum. Kemudian bagaimana dengan politik perundang-undangan? Politik perundang-undangan. Politik perundang-undangan adalah merupakan bagian dari politik hukum. Sekali lagi, tadi sub utama tadi kita membahas politik perundang-undangan. Politik perundang-undangan ini adalah merupakan bagian dari politik hukum berkaitan dengan hukum tertulis. Jadi, berkaitan dengan politik perundang-undangan, ini langsung mengarah pada hukum yang bersifat tertulis. Karena hukum itu ada yang bersifat konvensional, ada yang bersifat konvensi, ada yang bersifat tertulis. Nah, politik perundang-undangan ini adalah berkaitan dengan hukum yang tertulis. Politik perundang-undangan ini lebih sempit dari politik hukum karena hanya menyangkut jus scriptum atau hukum tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Kalau di Indonesia, eksekutif itu mengusulkan tapi tidak menetapkan, karena yang menetapkan undang-undang itu adalah legislatif. Kemudian eksekutif itu adalah pelaksana undang-undang, sementara itu legislatif adalah yang merancang undang-undang. Kemudian program legislasi nasional ini adalah merupakan bagian dari cerminan politik perundang-undangan sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Maka sebetulnya legislatif itu ada namanya program-program legislasi yang akan dirancang dalam kurun waktu tertentu. Maka program legislasi daerah maupun itu program pembangunan pembentukan peraturan daerah, Prolegda maupun Propemda, Perda itu adalah merupakan cerminan dari apa? Politik perundang-undangan sebagai apa? Instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana dan terpadu. Sehingga ini adalah bagian kesimpulannya dari ini adalah bahwa dalam politik perundang-undangan itu adalah rancang bangun yang ada hubungannya dengan apa? Dengan perundang-undangan berkaitan hukum yang tertulis, baik itu mulai dari undang-undang, bawahnya adalah ketetapan, bawahnya lagi sampai ke paling bawah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah, oleh gubernur, oleh bupati, wali kota. Bagaimana hubungan hukum dengan politik? Menurut Mahfud MD, hukum tertulis ini adalah produk politik. Sehingga hukum ini bagian dari kompromi dari berbagai kepentingan-kepentingan itu. Dari masing-masing fraksi itu kan ada kompromi-kompromi untuk menetapkan produk hukum itu. Karena bagaimanapun juga hal itu dibentuk oleh lembaga politik. Apa lembaga politik? DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar pasal 20 ayat 2 bahwa undang-undang yang dibuat adalah legislatif dan eksekutif ini sama-sama untuk mengkompromikan sebagai produk politik. Sementara menurut Mukhtar Kusumaatmadja, politik dan hukum itu interdeterminan. Sebab politik tanpa hukum itu zalim. Sekali lagi, politik tanpa hukum itu zalim. Sedangkan hukum tanpa politik itu akan lumpuh. Berarti antara politik dan hukum itu ada saling keterkaitan. Kenapa? Politik tanpa hukum akan berjalan dengan kezaliman, kesewenang-wenangan,
homo homini lupus, sedangkan hukum tanpa politik, kalau hukum tidak melalui politik, maka hukum itu tidak bersifat kritis. Tapi kadang-kadang kritisisme terhadap hukum itu juga berdasarkan kompromi-kompromi berbagai pihak. Makanya ketika menetapkan undang-undang itu begitu alot. Makanya menetapkan hukum itu tidak bisa dengan serta-merta, melibatkan seluruh komponen stakeholder yang ada. Agar apa? Ketika hukum itu ditetapkan, undang-undang itu ditetapkan, maka tidak ada protes satu dengan yang lain. Kita sering hukum itu kemudian datang tiba-tiba tanpa melibatkan seluruh komponen, sehingga komponen yang ada di luar legislatif dan eksekutif itu merasa bahwa ada ketimpangan terhadap penetapan hukum itu, maka disitulah kemudian akan muncul demonstrasi terhadap undang-undang, peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan itu. Karena itulah politik sebagai independen variabel atau variabel yang terikat, sedangkan hukum itu adalah politik itu adalah sebagai variabel yang bebas. Sekali lagi, politik itu adalah variabel yang bebas, sedangkan hukum adalah variabel yang terikat. Jadi hukum itu akan sangat terkait dengan politik. Indikator sistem politik dan indikator karakter produk hukum itu digambarkan sebagai berikut. Konfigurasi politik demokrasi. Ini kita membandingkan konfigurasi politik demokrasi dan konfigurasi politik otoriter. Kalau politik demokrasi, parpol dan parlemen itu sangat kuat dalam menentukan haluan kebijakan negara. Seluruh peraturan perundang-undangan akan diproses, akan digodok, akan dihasilkan oleh partai politik dan parlemen. Namun ketika politik itu sangat otoriter, maka partai politik dan parlemen itu lemah dan itu berada di bawah kendali eksekutif. Kita masih ingat 32 tahun kepemimpinan Pak Harto, itu betul-betul walaupun undang-undang itu dihasilkan oleh DPR, tapi DPR itu atas apa? Atas kendali dari presiden. Atas kendali dari presiden. Jadi waktu saya masih aliyah dulu, saya sering berpikir setelah saya diajari tentang PMP, tentang PSBB, itu pikiran saya itu, wah, saat ini demokrasi kita ini demokrasi semu. Apa demokrasi semu? Pseudo demokrasi. Pemilu itu memang ada. Setiap 5 tahun ada pemilihan umum. Tapi pemilihan umum ini tidak menghasilkan kekuatan dari rakyat. Karena ini hanya apa ya? Hanya demokrasi yang bersifat semu. Nah, dalam konfigurasi politik otoriter, itu kekuatan parlemen dan partai politik itu hanya semu, hanya semu. Yang kedua, lembaga eksekutif pemerintah itu bersifat netral. Eksekutif itu netral. Dan untuk politik otoriter, lembaga eksekutif itu intervensionisme. Kita saat ini, akhir-akhir ini jujur ya, kalau saya sebagai akademisi, saya memandang saat ini kondisi Indonesia ini udah mengarah pada politik otoriter ini. Udah mulai mengarah pada politik otoriter. Kenapa? Ini ada intervensi yang sangat kuat dari eksekutif, terutama pada presiden. Ada intervensi yang sangat kuat gitu. Kemudian yang ketiga, pers itu bebas, tanpa sensor, tanpa pemberedelan. Sementara politik otoriter, pers terpasung, diancam, sensor, dan pemberedelan. Kita masih ingat di era Orde Baru dulu, orang ngomong apapun itu langsung dibredel.
dicabut syubnya. Ini sekarang ini akhir-akhir ini ada ke arah situ. Sekali lagi, akhir-akhir ini ada mulai pembebasan pers. Jadi di era reformasi kemarin betul-betul pers bebas tanpa sensor dan tanpa pemberadilan. Kita masih ingat sampai foto Gus Dur diinjak-injak itu, tidak ada tindakan apapun dari aparat kepolisian. Itu masih ingat ada demo terhadap Gus Dur ketika Gus Dur jadi presiden. Tapi sekarang coba aja saudara selaku mahasiswa dari Magister Hukum Keluarga ini sebagai saksi bisu yang melihat fenomena-fenomena yang ada. Itulah perbedaan antara politik demokratis dan politik otoriter. Sementara itu, bagaimana indikator karakter produk hukumnya? Karakter produk hukum untuk yang politik demokratis itu pembuatannya partisipatif. Berarti melibatkan seluruh komponen yang ada. Misalkan begini. Pemerintah mengusulkan. Kemudian DPR membahas. Tapi sebelum ditetapkan, maka DPR akan melibatkan seluruh pakar dari berbagai kalangan, melakukan sosialisasi sampai ke akar rumput, sehingga seluruhnya paham tentang perundang-undangan itu. Tentang peraturan perundang-undangan itu. Itulah yang kemudian karakter dasar adalah pembuatannya bersifat partisipatif. Akan berbeda dengan karakter produk hukum ortodok, maka pembuatannya akan sentralistik dan dominatif. Terpusat dan dominatif, mau tidak mau, gelem gak gelem, undang-undang seperti ini harus mau. Kalau yang menolak akan dikejar, akan ditangkap, akan dihukum. Sangat bertolak belakang kan? Yang kedua, untuk produk hukum responsif, muatannya bersifat aspiratif. Menggali seluruh aspirasi seluruh stakeholder komponen lapisan masyarakat. Namun untuk produk hukum ortodok muatannya adalah positivistik, instrumentalistik. Jadi hanya hitam putih. Gelem gak gelem lakoni, gelem gak gelem diterima. Dan untuk produk hukum responsif isinya adalah limitatif. Limitatif sangat terbatas karena sudah mengadopsi berbagai keinginan. Tapi untuk hukum ortodok rinciannya adalah open interpretatif. Jadi masih membutuhkan pembahasan yang dalam dan luas. Itu yang berkaitan dengan apa tadi? Dengan hubungan antara hukum dan politik. Berikutnya, faktor apa yang mempengaruhi politik perundang-undangan? Jadi politik perundang-undangan itu sangat dipengaruhi oleh ideologi suatu negara. Kalau Indonesia, ideologi Pancasila, maka sangat dipengaruhi oleh Pancasila sebagai dasar, sebagai ideologi negara. Arab Saudi, ideologinya adalah akidah Islam. Maka sangat dipengaruhi dengan akidah Islam. Malaysia dengan Indonesia berbeda karena ideologinya pun berbeda. Indonesia dengan Cina akan berbeda karena ideologinya adalah komunisme. Indonesia akan berbeda dengan Amerika karena Amerika adalah liberal. Kalau kemudian dalam rangka politik undang-undang Indonesia ikut Amerika sangat bertolak belakang karena ideologinya adalah liberal, sementara Indonesia adalah ideologinya Pancasila. Yang kedua, sistem pemerintahan. Antara politik perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan Thailand berbeda. Karena Indonesia ini adalah presidensial. Kalau Thailand otokrasi dengan kepemimpinan ada di raja. Tentu akan berbeda. Yang kedua adalah format konfigurasi politik dalam kurun waktu tertentu. Bagaimana konfigurasi politik dalam kurun waktu? Kalau Indonesia adalah kurun waktunya adalah 5 tahun. Konfigurasinya adalah setiap 5 tahun. Setiap 5 tahun. Kalau di Amerika setiap 4 tahun. Ada, kalau kemudian selamanya, itu akan berbeda.
pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Brunei Darussalam akan berbeda karena konfigurasi politik untuk di Brunei Darussalam itu selamanya karena ada kekuasaan ada di tangan raja. Yang keempat adalah tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi tingkat pendidikan warga negara itu sangat akan mempengaruhi politik perundang-undangan. Jadi kalau kemudian di era reformasi kemarin itu kan semuanya kan bisa jadi legislator kan, wong blantik sapi bisa jadi DPR kok. Jadi di pemilu 99 kemarin yang profesi sehari-harinya itu blantik sapi bisa jadi DPR, preman bisa jadi DPR, kemudian tukang ojek bisa jadi DPR. Nah, maka tentu akan berbeda. Nah, tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi tingkat politik perundang-undangan itu. Kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang semakin sejahtera itu akan berbeda produknya dalam politik perundang-undangan dibandingkan dengan akan berbeda dibandingkan dengan apa? Akan berbeda dibandingkan dengan masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan. Jadi masyarakat Eropa akan berbeda politik perundang-undangannya dengan masyarakat Afrika yang di situ ada taraf garis kemiskinan yang sangat besar begitu. Yang kelima adalah budaya hukum yang ada di masyarakat itu. Bagaimanapun juga, walaupun Indonesia ini bukan negara agama, negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau Pancasila. Karena mayoritas ini adalah Muslim menempati 84%, sisanya adalah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, maka politik perundang-undangan itu juga akan sangat dipengaruhi dengan budaya hukum yang ada di masyarakat. Kemudian yang keenam adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terakhir adalah lingkungan strategis, regional, dan global. Kemudian hal-hal yang dapat ditemukan dalam politik perundang-undangan di Indonesia, yang pertama adalah nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Sekali lagi, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Di bawahnya itu peraturan perundang-undangan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar, kemudian turun ketetapan MPR, turun undang-undang atau Perpu, turun peraturan pemerintah, turun lagi peraturan presiden, turun lagi peraturan daerah provinsi, turun lagi peraturan daerah kabupaten. Antara undang-undang sampai perda kabupaten kota ini tidak boleh bertentangan. Makanya belakangan ada penghapusan undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Hanya itu undang-undang yang dihasilkan melalui perda peraturan daerah kemudian dianulir karena bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Itu hukum positif yang ada di Indonesia. Kemudian kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat di negara kita ini masih cukup rendah. Baik kesadaran hukum positif maupun kesadaran hukum agama. Kita bisa melihat di jalan ya. Di jalan kita bisa melihat bahwa orang naik sepeda itu helm itu untuk apa? Untuk melindungi kepala kan? Belum sadar bahwa helm itu untuk melindungi kepala. Dia pakai helm kalau di situ ada polisi. Kalau polisi tidak ada kemana-mana tidak mau pakai helm. Padahal helm itu tujuannya adalah untuk melindungi kepala. Adanya undang-undang lalu lintas itu adalah untuk melindungi pengendara, pengguna jalan raya itu. Polisi itu hanya sebagai untuk melaksanakan undang-undang itu. Tapi fakta menunjukkan, jangankan begitu, kita juga sering lihat kan, ketika kita jalan begitu,
Kadang-kadang penegak juga melanggar itu. Seakan-akan yang lain adalah sebagai kontrak, orang yang kontrak aja. Yang keempat, jurisprudensi. Siapa jurisprudensi? Adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Jurisprudensi adalah lembaga-lembaga yang mengatur keberlanjutan ketatalaksanaan dari undang-undang itu, dari perundang-undangan itu. Kemudian, mengapa perlu mempelajari politik perundang-undangan? Urgensi kita mempelajari politik perundang-undangan adalah satu, kita ingin memahami kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa itu kayak apa. Kemudian rambu-rambu yang menuntun akan fokus pada tujuan yang ada. Kemudian bagaimana membangun sistem hukum nasional. Kemudian bagaimana menjaga harmoni secara vertikal maupun horizontal. Dan memberikan solusi dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul. Ini yang dapat kita diskusikan barangkali. Silakan sebelum kita lanjutkan ke CPMK yang selanjutnya. Nggak terasa sudah 1 jam ya. Silakan barangkali ada yang Lanjut Pak Wakil. nggak ada. Dah, sekarang kita lanjut ya di CPMK yang ke-8. CPMK yang ke-8. Di CPMK yang ke-8, kita lanjut CPMK yang ke-8. Saya share screen ya, CPMK yang ke-8. Capaian mata kuliah yang ke-8, positivisme hukum dan developmentalisme hukum. Apa itu positivisme hukum? Positivisme hukum. Dalam pandangan positivisme hukum, memberikan landasan penelitian hukum yang bersifat normatif. Jadi hukum yang ditetapkan ini adalah hukum yang bersifat norma-norma, aturan-aturan yang mengatur relasi yang ada di antara manusia. Hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Sehingga secara garis besar, positivisme hukum itu memaknai hakikat hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Norma-norma positif yang nampak oleh indera, yang nampak di permukaan. Kemudian, bagaimana pandangan positivisme hukum atau aliran positivistik tentang hukum? Hukum ini adalah perintah manusia yang memisahkan hukum dengan moral. Sekali lagi, hukum ini adalah perintah manusia yang memisahkan hukum dengan moral. Jadi, dalam aliran positivisme, maka hukum yang diterapkan di sebuah negara ini harus dipisahkan dari moral, dipisahkan dari perasaan, dipisahkan dari apa? Dunia profan. Jadi murni ini sebagai hukum positif. Kemudian penelitian dilakukan terhadap hukum yang dipisahkan dari unsur luar hukum seperti sejarah, sosiologi, politik. Dan ini di dalam penelitiannya dilakukan terhadap hukum ini dipisahkan dari unsur di luar hukum. Jadi hukum-hukum yang misalkan dari sejarah, sosiologi, politik dipisahkan dari unsur ini. Sehingga sistem hukum adalah sistem logis tertutup, di mana keputusan benar dapat dideduksi dari aturan hukum yang telah ditentukan dengan maksud logis semata, berdasarkan akal. Jadi berdasarkan akal. Kemudian, kekuatan dari pandangan positivisme hukum adalah argumentasi yang didasarkan pada penerapan struktur norma positif ke dalam kasus-kasus yang bersifat konkret. Pola penalarannya dipergunakan adalah top to down, dari atas ke bawah dengan pola deduktif, dari atas ke bawah. Maka sesungguhnya kalau kita melihat pola yang digunakan dalam pengadilan di negara kita ini kan menggunakan hukum-hukum yang bersifat positif begitu. Jadi berdasarkan bukti-bukti yang bersifat formal, sehingga kadang-kadang yang benar bisa salah, yang salah bisa jadi benar. Kenapa? Karena patokan landasan ya yang bersifat hukum-hukum positif begitu. Contoh misalkan
saudara Muhammad Shodiq. Ini lahir di tahun 1900. Usianya, taruhlah usianya 100 tahun. Berarti baru meninggal tahun 2000 kemarin. Pada tahun 1980, saudara Muhammad Shodiq ini telah mewakafkan sebidang tanah. Udah diwakafkan, tapi yang dikasih wakaf itu tidak kunjung untuk membalik nama. Sekali lagi, orang yang diberi wakaf itu tidak kunjung membalik nama, sehingga ada di buku kretek itu namanya tetap atas nama saudara Muhammad Shodikin. Pertanyaannya, salahkah jikalau ahli warisnya nanti itu menjual? Ketika digugat oleh Nadir, yang menang yang siapa? Kira-kira siapa yang menang? Pertanyaannya kira-kira siapa yang menang? Saya ulang lagi. Saudara Muhammad Shodiq ini lahir ditakdirkan menjadi orang yang kaya raya. Lahir pada tahun 1900-an. Umurnya 100 tahun. Pada tahun 1980 telah mewakafkan 4 hektar tanahnya ke lembaga pendidikan. Namun wakif tidak kunjung kemudian mengurus sertifikat membalik nama, sehingga yang ada di buku kretek adalah atas nama saudara Muhammad Shodiq. Berlangsung selama 44 tahun, tiba anak cucu, anaknya sudah meninggal, tinggal cucunya, maka cucu-cucunya ini diberitahu oleh pemerintah desa bahwa ada tanah 3 hektar adalah miliknya saudara Muhammad Shodikin. Diberitahulah yang kemudian akhirnya cucunya ini menggugat. Loh, itu kan miliknya mbah saya, kenapa didirikan masjid, didirikan sekolah, didirikan pondok pesantren? Digugatlah itu. Kira-kira pertanyaannya, berdasarkan fakta, bukti, fisik bahwa itu adalah tanahnya saudara Muhammad Shodikin, sementara saksi yang menyaksikan bahwa saudara Muhammad Shodikin telah mewakafkan 3 hektar tanah itu sudah meninggal semua, sehingga tidak ada saksi. Pertanyaannya, ketika masuk di pengadilan, siapa yang menang? Halo? Ahli warisnya. Ahli warisnya kan? Gugat. Yang gugat kan? Yang menang yang gugat kan? Itulah lemahnya hukum positif karena betul-betul memisahkan dari moral. Dan apa yang ada di Indonesia itu adalah memakai hukum positif begitu. Norma hilang, agama hilang. Padahal ingat, dalam norma agama, norma wakaf itu boleh nggak ditarik secara hukum. Misalkan saudari Naili itu mewakafkan, kemudian ditarik lagi, boleh nggak? Karena prinsip utama wakaf itu adalah menyerahkan harta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyerahkan hartanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan begitu, nah, maka di hukum positif tidak mengenal begitu karena norma itu betul-betul dipisah. Sekali lagi, norma itu betul-betul dipisah. Dan disinilah yang kemudian, maka kekuatan dari pandangan positivisme hukum adalah argumentasi yang didasarkan pada penerapan struktur norma positif ke dalam kasus-kasus yang bersifat konkret. Sehingga pola penalarannya dipergunakan adalah top down dengan pola deduktif. Sehingga hal-hal yang terjadi yaitu muncul maju tak gentar membela yang halo, maju tak gentar membela yang salah. Membela yang maju tak gentar membela yang bayar. Yang salah. Jadi, untuk ingin menang di hukum ya butuh uang banyak. Siapa yang punya uang banyak ya menang. Tapi ingat, kebetulan
saya interaksi dengan lembaga pemasyarakatan itu udah 23 tahun, mulai 2001 sampai sekarang. Siapapun yang berurusan dengan hukum, yang gugat maupun yang digugat podo ajure. Sekali lagi, yang menggugat maupun yang digugat podo remke. Apa? Podo apa? Podo-podo remke, podo-podo entek-entek aneh. Karena itu, kalau ada orang serakah-serakah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya norma dan moral ya begitu itu. Sementara positivistik itu tidak mengenal tentang norma itu. Kemudian, bagaimana pengertian positivisme dan kerangka dasarnya? Kata positif itu diturunkan dari bahasa Latin ponere poisu positus. Ponere posui positus, yang berarti meletakkan, yaitu sesuatu yang sudah tersaji, given. Positif itu berarti apa yang nampak begitu. Ibarat apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Apa ini? Ini adalah black biscuit. Jadi positif ini ada apa yang nampak secara lahir. Yang tidak nampak tidak akan diurusi. Yang nampak. Makanya ketika dalam pembuktian adalah apa yang nampak. Makanya kalau kemudian kita melihat kasus Vina yang ada di Cirebon itu kan bulat itu sampai sekarang. Karena hal-hal yang nampak ya, sehingga sekarang mulai bermunculan bukti-bukti yang diajukan ketika itu adalah bukti-bukti yang belakangan ada pengakuan yang bersifat rekayasa, by design gitu. Kemudian positivisme dalam area hukum adalah sesuatu yang tersaji adalah merupakan sumber hukum positif. Apa yang nampak itu sebagai sumber hukum yang bersifat positif, yang sudah diletakkan oleh penguasa politik. Sehingga pandangan positivisme hukum adalah telah ada sejak lama, tepatnya sejak zaman Comte. Namun positivisme hukum modern baru memperoleh akar secara akademis melalui pemikiran John Austin dan Hans Kelsen dan Hart. Pandangan tersebut melahirkan landasan paham positivisme modern. Nah, bagaimana pandangan John Austin? Bagaimana pandangan John Austin dan Hans Kelsen, Austin dan Kelsen? Pandangan Austin dan Kelsen tentang hukum positif bahwa hukum adalah perintah yang merupakan buatan manusia, namun cara pandangnya berbeda. Maka tentu ada perangkat-perangkat yang melatar belakangi tadi. Yang kedua, suatu perintah dapat dikatakan sebagai hukum hanya apabila perintah itu berasal dari sesuatu kedaulatan penuh. Saya ulang lagi, suatu perintah baru dikatakan sebagai hukum hanya apabila perintah itu berasal dari suatu kedaulatan penuh, berkuasa penuh, yaitu negara. Contoh, Burma. Berkali-kali kan ada kudeta militer kan? Junta militer kan? Nah, maka di hukum positif menurut Austin dan Kelsen itu adalah siapa yang berkuasa, itulah yang kemudian, sekali lagi, siapa yang berkuasa penuh, itulah dia yang berdaulat. Dan siapa yang berdaulat, dialah yang kemudian yang akan memberikan perintah atas hukum itu. Itu hukum positif. Hukum positif itu dimaknai sebagai aturan yang dibuat oleh negara sebagai amanat kedaulatan penuh dari negara itu. Dan hukum adalah suatu perintah karena perintah mensyaratkan adanya unsur psikologis. Yang terakhir, dalam pandangan Austin dan Kelsen tentang hukum positif,
hukum ini merupakan norma murni yang berasal dari sumber yang terbatas yang membuat suatu gagasan mengenai seseorang harus berperilaku tertentu. Sehingga ini adalah aturan yang nampak secara lahir, bagian dari norma aturan. Positivisme, hukum memiliki tujuan kepastian hukum dan menolak aktivitas positif yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang konkret dengan menggunakan logika, di mana hanya norma hukum saja yang dapat diuji dengan menggunakan norma hukum. Sekali lagi, hanya norma hukum saja yang dapat diuji dengan menggunakan norma hukum. Selain itu tidak. Dan norma positif akan diterima. Jadi ada norma kan? Ada norma positif, ada norma hukum. Yang diterima adalah norma hukum saja. Sementara norma yang lain, norma positif, norma agama, norma moral, ini akan diterima sebagai doktrin sepanjang sesuai dengan sistematika logika ilmu hukum. Kalau tidak sesuai dengan logika ilmu hukum, ya ditolak dalam pandangan positivisme. Karena itu, pemikiran Austin dan Kelsen ini didorong oleh keinginan menjadi hukum sebagai ilmu hukum yang diakui oleh komunitas ilmiah. Karenanya metode yang diarahkan untuk menjadi dogma hukum yang mengedepankan pendekatan ilmu pasti, hitam putih. Hal itu sejalan dengan konsep berpikir penganut positivisme. Makanya dalam positif hukum, santet itu tidak bisa dihukum karena tidak nampak buktinya. Misalkan ada. Siap. Jangan buatan apa Ustaz? Ya nggak apa-apa kalau ada ke sana tak ke sana. Saya posisi di Surabaya. Oh, nggih pun. Nggih. Berarti mungkin kan offline nggih. Oke, monggo. Nggih. Bukan satu. Diwakafkan ke tokoh agama dengan syarat membeli 1 meter. Apakah yang termasuk wakaf, Pak? Sedangkan ada akad jual beli. Ya. Jual 1 meter, wakaf 1 meter. Ya ada wakaf kan, ada wakaf itu kan ada barang yang diwakafkan kan? Oh gitu. Jangankan tanah wong Al-Quran aja ditaruh di masjid bisa jadi wakaf Al-Quran kok. Enggak, yang dimaksud ini hukumnya itu termasuk hukum jual beli atau wakaf, Pak? Sedangkan ada persyaratan jual beli. Ya ada bagian berapa meter yang diwakafkan itu. Jadi ada 2 akad sekaligus itu. Akad wakaf dan akad jual beli. Diperbolehkan Nah, gitu, Pak? ya, berarti kalau ada terjadi jual beli, wakaf itu namanya wakaf bersyarat itu. Ini akan saya wakafkan kalau begini begitu. Misalkan begini. Coba tadi yang tanya tadi Mas Alaudin ya. Iya, ya, Pak. Misalkan Mas Alaudin. Saya akan apa itu? Saya akan melepas tanah saya ini jikalau kamu melakukan ini. Saya akan berikan tanah ini jika kamu melakukan ini. Itu sama dengan begitu. Itu sah saja karena segala sesuatu adalah dari substansi utama yang menjadi landasan utama dari apa yang telah dilepaskan itu. Jadi kalau kemudian ternyata tidak membeli, wakaf bisa juga batal karena itu bagian dari syarat itu.
Itu namanya wakaf bersyarat. Yang lain? Monggo. Silakan yang lain.